Champions of Europe. You'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe. You'll never sing that. Champions of Europe, Arsenal still never sing that. Still and will never sing that. Tahun depan, next year is our year. Terus-terusan seperti itu setiap tahun. Tapi ya mau bagaimana? Kita sebagai fans Arsenal bukan kita, saya sebagai fans Arsenal harus legowo. Tapi di podcast ini, di review channel ini kayaknya kalau cuman bersedih-sedih sama Arsenal doang kayak kurang afdol. Karena kita kemarin tuh ngelihat pertandingan juga Inter Barca yang sangat sensasional. Gue bisa bilang one of the best match. In UCL in knockout stage. Tapi ya udahlah, nggak usah berlama-lama. Kali ini kita akan ngebahas kesedihan Arsenal dan lolosnya PSG ke final. Sensasionalnya match kemarin. Kita langsung aja mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya subscribe dulu YouTube-nya Grombol. Kita udah 150k on the way, 160k. Follow juga semua sosmednya Grombol, Instagram, TikTok, masuk Telegram, grup community udah 5.000 lebih. Kita OTW ke 6.000 juga. Spotify yang mau denger di mobil dan di jalan bisa juga, karena kita juga sangat update di sana. Oke, langsung aja to the point. Kita bahas Arsenal dulu kali ya, yang masih hangat ya. Baru belakangan yang enak ditaruh belakang gitu. Baru Inter Barca. Boleh. Siapa yang expect sebenarnya Arsenal untuk menang malam ini kan nggak, ya hampir kayak semua nggak ada ya. Dan emang dari awal semifinal aku juga bilang. Iya, kecuali fans Arsenal sendiri yang mungkin masih berharap gitu. Jadi ya ternyata kejadian 2-1. Tapi kalau kita cerita dari gamenya nih, sebenarnya startnya 20 menit pertama sebelum golnya Fabian Ruiz itu ada harapan sebenarnya. Maksudnya kita benar-benar control the game, dominate the game. Kita benar-benar ngurung PSG, kita ngasih mereka cuman beberapa kali mau counter, kita counter press, balik lagi. Tapi lagi-lagi Donnarumma nih kayak apa ya? Kayak setan ya. Jago banget ini. Donnarumma 2 save yang setan. Sisanya emang Arsenalnya nggak jago. Lo nggak, kita ngomongin ya 3 lah, oke 3 lah, let's say 3. Sisa. Lo kita ngomongin overall juga, overall apa yang dilakuin di Champions League season ini sensasional gitu. Donnarumma. Oh iya, cuma maksudnya ngomong di match. Tapi itu krusial kan, maksud gue save-nya walaupun cuma 3-4 save mungkin. Yang krusial yang Odegaard di luar sama yang Saka pressing ya, udah. Itu yang krusial banget. Berlaku dengan Raya juga seperti itu. Iya, maksudnya kan kreditnya ke dia yang bisa nahan gitu loh. Makanya Raya pun juga kan maksudnya walaupun kayak gitu narasinya tetap kita oke, Donnarumma nge-save 2-3, cuman at the end of the day emang PSG lebih superior dibanding Arsenal. Itu kan konklusi gamenya. Kan gue lagi bahas 20 menit pertama Donnarumma sangat bisa nge-save-nya Arsenal. Gue dari awal itu 1 save. 2 save Rim. Yang kedua nggak dihitung lah, Pak. Kok nggak dihitung? Yang kedua pelan banget. Ya udahlah, teknis lah. Yang kedua maksudnya emang dia pasti nge-save. Highlightnya adalah boring. Sebesar Donnarumma tuh. Ini game boring. Loh enggak, makanya gue bilang 20 menit pertama kita nunjukin kalau emang kita datang gini emang ada intensi keinginan untuk comeback. Tapi setelah golnya sensasional Fabian Ruiz itu kendor di situ. Kendor bener-bener udah nggak ada, bahkan nggak ada clear cut chance juga setelah itu. Udah nggak ada, itu cuman passing kanan kiri tapi nggak ada hal yang nggak bisa masuk ke tengah. Dan masuk ke tengah. Lihat Arteta dan pemainnya nggak ada passion, nggak pengen comeback. Loh, sebelum pertandingan kasih tahu. Di lapangan nih. Tapi kasih tahu sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan Arteta, Saka. Kita nggak pernah ngelihat Arsenal sepede ini. Di situ. Ya, tapi emang datang dengan PD, benar. Dibuka dengan PD yang luar biasa. Bukan iya kan, maksudnya kan beda apa yang dia omongin sama apa yang terjadi di lapangan. Iya, simpelnya nggak kejadian. Sama kayak Madrid.
Simply nggak kejadian. Sama kayak Madrid. Sama habis kayak Madrid, remontada iya. gila-gilaan, Iya, remontada tapi gila-gilaan. Dia narasinya itu kencang banget dong kalau Madrid. Kalau ini kan cuman Lo nggak pelatih yang maksudnya- ngomong di press Bukan. conference. Pelatih dan maksudnya- pemain, iya, pelatih dan maksudnya- pemain datang maksudnya dua-duanya hal- segitunya. Iya, hal yang sama. Abis ngomongin comeback, Tapi itu bukan tapi narasi nggak yang nunjuk. ini. Tapi Arsenal lebih nunjukin lah dibanding Madrid. Jauh lebih nunjukin. Oh iya. Yang Apalagi di 20 menit pertama ya, gila-gilaan. Oh, gitu. Oh Di iya, game. oh iya di Iya. game. Oh kalau di game iya 20 menit pertama menurut gua Arsenal kelihatan banget. Wah, ini Arsenal nih emang datang buat menang. Kalau misalnya pas kita Madrid kan Madrid betul. dari awal kita juga udah tahu Arsenal ya, ini Arsenal Tapi apa emang namanya. sebetulnya kuncinya itu di 20 menit 20 pertama. pertama. Harusnya dia dapat 1 gol itu. Iya, Kalau dapat makanya. 1 gol dia bermain lebih 3 attempt lebih yang serem lugas sih. pasti. 3 attempt yang serem dan save yang top dari Donnarumma. Habis itu kenapa switch ya? Ya karena golnya Fabian Ruiz, habis golnya Fabian Ruiz Ini kayak switch Yang- PSG-nya. bukan PSG malah Arsenalnya menurut gue setelah gol Fabian Ruiz udah kayak gak ada Giro. Itu yang gue lihat ya. Aneh parah. Giro itu semangat guys. Semangat ya sorry. Yang harusnya kalau lihat berkaca match yang sebelumnya Barca Inter 2 gol, balik 2 sama, 3-2, 4-3. Ini maksud gua kenapa lu 2-0 tuh maksudnya lu masih in the game gitu loh kalau ngelihat Champions League gitu kan. Kenapa berhenti di situ? Kenapa semangat 20 menit pertama tuh hilang seketika setelah gol Fabian Ruiz? Emang Arteta ini emang pelatih bukan mental di bracket ini sih dia. Belum Kelamaan di Everton tuh. Ya, betul. Gak ada Lebih passion. lama Gak di Everton mana? ada passion, Pai. Gak ada. Gak ada. Passionnya di awal Lihat kalau doang habis. pelatihnya, pemain, gak ada. Lo Pemainnya- menghadapi semifinal begini. Passionnya coba dielaborasi. Passionnya maksudnya gimana? Kan gini. Waktu lawan Madrid itu Arsenal lawan big club, tapi bukan big team season ini. Betul. Bisa dibilang gitu Bisa ya. dibilang begitu. Sekarang lo lawan big team season ini PSG. Apa ya? Nggak tahu, capek 2 tahun udah komplain Arteta, bosan juga ya. Gua ngeliatnya tapi gua ngeliatnya apa yang Arsenal coba lakuin 20 menit pertama, kalau lo nyerang dari Saka berarti tujuannya either oper pendek, kalau nggak Saka nge-shoot. Kalau lo ngoper Martinelli tujuannya Masuk take on. ke masuk dalam. take on dan pas dalam antara lo ngincar counter kalau nggak lo umpan. Itu kayak begitu. Gue ngeliat maksudnya ada lah, cuman balik lagi gue bilang apa yang midfield yang dipunyai sama PSG, gue ngeliat partai pun ngaruh di match tadi. Yang dimana menurut gue karena di babak pertama itu babak 50-50 loh. Kalau dibilang babaknya Arsenal enggak, dibilang babaknya PSG enggak. Karena berapa kali PSG? 2 lawan 1, Iya, memang. 3 lawan 1. PSG menang di counternya. Iya, counternya parah. bener-bener chance yang luar biasa, tapi ya ada nggak anehnya gitu, kayak oper tiba-tiba kepanjangan atau terlalu early, kayak gitu-gitunya. Ada suka miss-missnya. Iya. Ada emang dia nggak biasa nge-shoot dari situ, kayak gitu-gitu ya. Ini mana menurut gue pas gue ngeliat babak pertama kayak gitu gue udah tau ya. Dengan menurut gue yang beda yang dipunyain sama Enrique nggak di Arteta, Experience. yang dipunyain Inzaghi enggak dong. Inzaghi Ya, experience. Inzaghi udah final lupa. Experience. Iya maksudnya nggak dipunyain, bukan itu. Berani beradaptasinya. Berani adaptasi, lu baca game itu dia kurang banget. Arteta parah di situnya. Gue pas ngeliat babak pertama gue makanya gue bilang the best possible outcome buat PSG adalah babak pertama tahan 0-0. Iya. Karena ngelihat di gempor kayak begini, Enrique bakal nyadar, gue ngira, ada yang salah nih sama taktik gue nih. Pasti di babak pertama dia langsung zzz, akhirnya kelihatan kita kan langsung kelihatan jelas lah kayak gimana. Nah makanya pas gue ngeliat babak pertama, apalagi dia udah golin 1, gue bilang udah kemungkinan Arsenal menang. Menurut gue cuman ya udah lu punya faktor X apa enggak. Soalnya iya bener sih, ke blow abis Fabian Ruiz golin kayak blow. Iya pas Fabian Ruiz golin, Momennya selesai Arsenal. gue langsung ngira ini Dibilang, Arsenal kalau tapi nggak dibilang momennya selesai juga enggak. Iya sih. Cuman lebih kayak otaknya jadi buntu gitu. Jadi main seperti Arsenal biasanya, tau nggak? Yang kayak harus nyari gol sesusah Dan mungkin. itu yang gue sayangkan tadi kan, maksudnya kenapa lu berhenti di situ? Udah lanjut aja dengan intensitas yang sama gitu loh. Kenapa lu harus ngedown, harus stuck? Ya kalau ngomongin di situ kan siapa yang kita ngomongin yang Champions League winner siapa? Jorginho, kayak Havertz waktu itu di Chelsea. Ya, emang yang di lapangan itu ngomongin Eropa, Declan Rice Conference League sama West Ham. Belum ada yang emang juga bisa punya mentality untuk get over the line juga.
karena emang belum pernah ngerasain semua di situ gitu. Iya sih, belum ada yang jauh tuh mereka. Dan iya. Enggak di Arsenal, tim Di Arsenalnya Arsenal. belum ada yang jauh timnya itu. Dan Artetanya juga emang belum pernah kan. Kalau ngomongin PSG sekalipun sisanya belum pernah, Enrique-nya pernah gitu. Jadi Enrique pernah ya, gue lupa dari kapan dia di UCL. 15 bro. Maghrib. 10 tahun lalu. Barcelona. Enrique. Iya, hampir sextuple. Treble. Gila, itu yang Juve di ayam-ayamin. Dan Juve itu 10 tahun lalu yang bisa ngalahin cuma Barcelona doang. Jago banget Juve-nya. Itu karena left back-nya jago banget, Pate Shevra. dan ngomongin babak kedua, Carlos Tevez. babak kedua sebenarnya apa ya? Arsenal sempat nggak se 20 menit pertama ya, cuman Ada momen 10 menit. ada momen waktu Saka golin terus Saka depan gawang dia itu yang harusnya gol itu itu. big miss banget sih kayak gua. Itu ada momen 10 menit Arsenal sebetulnya kayak kesetrum tuh. Itu pas Calafiori masuk. Itu pas Calafiori Kayaknya masuk, ya. pas kayak kan Calafiori masuk habis itu itu golin kan siapa? Dembele ya? Siapa? Yang kedua golin? Aku lupa. Gol yang kedua. Golin kedua si Ini Hakimi. Nah ya, Calafiori masuk, Hakimi golin. Tapi golnya cakep. Setelah Hakimi golin di situ udah tiba-tiba balik lagi tuh. Cuman telat, udah 2-0 gitu. Udah 2-0, udah telat. Dan gue ngeliat subsnya, jujur aja gue juga komplain ya sama Arteta juga subsnya. Coba lu lihat bench siapa sih yang bisa ngasih magic? Pertimbangan dia masukin Ben White itu apa sih? Nggak timbernya emang nggak Timbernya kayak timber. udah Cuman lim, udah- di luar itu lu ngeliat kemarin anak 17 tahun bisa main segitunya dua leg. Iya. Ada Nwaneri juga yang emang Iya. kita tahu dia ada bisa Due juga. dia bisa create moment gitu loh di situ. Due. Bisa create moment itu udah saatnya lu tuh all out Gambling. gambling. Akumulasi situ Arteta. Tahun menahun kesalahan dia. Hal yang maksudnya Dia elemen- bayar di game besar. itu yang Coba gua- dia cicil Iya, hal yang paling beli-beli. salah, yang paling jelek di Arteta itu di cara dia ganti pemain sih. Itu randomnya parah. Dan nggak ada dan iya. Enggak, kalau lu lihat Madrid tuh every time dia ngejar dikorbanin satu defense-nya. Iya. Selalu. Atau nggak usah Madrid lah, tim-tim besar lainnya. Tim yang bener emang nge-push, yang lo cari tuh passionnya, dia mau urgensinya, selalu dikorbankan satu backnya. Satu backnya untuk jadi satu playmaker atau satu striker lagi. Malah di sisi lain Enrique yang udah enak 2-0 masukin Lucas Hernandez kan. Digantiin dia gantiin sih. Lucas Hernandez tuh gantiin. Nuno. Enggak. Iya Nuno bener. Sebelum Nuno. Bener Lucas Hernandez. Enggak sorry. Gonzalo Ramos. Barcola. Barcola. Dia mau main cuman pakai Dembele sendiri di depan, ya kan? Sama Vica. Tapi itu di momen itu malah Arsenal dapat in game-nya, dapat zone-nya mereka tuh, yang golnya Saka, terus yang miss keduanya. Menurut gue ya harusnya momen itu diambil benar-benar. Kalau emang dia punya urgensinya, anggap salah miss, dia push terus. Ya kan Saka miss, sorry. Saka miss. Ya kalau Saka gol beda cerita lah. Saka miss, dia push lagi. Karena itu udah chance yang akan lo bisa dapat sampai lo ngeberhentiin sendiri gitu loh. Momen itu kan kayak gitu. Lo berhentiin sendiri ya udah selesai. Karena gue ngelihat sampai si Nuno Mendes digantiin back lagi tuh kalau nggak salah. Dengan Nuno Mendes ganti Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Gonzalo Iya Ramos. ininya jadi mau attacker lagi. Iya, dia mau main attack panjang lagi. Ah. Lucas Hernandeznya nggak ada di tengah lagi, di balik Iya, ke di kiri. balik ke kiri. Iya. Baru di situ mulai momentumnya habis Tapi bermain. pertanyaan gue, kalau lo lihat awal match di kan first leg dead Arsenal. Ya. Awal match itu 20-25 menit. Lu Arsenal menurut gue ini masuk final ini. Lihat mengerti ya Iya. kontrasnya perbedaan. Terus habis itu switch selemah itu tuh nggak lo? Tapi Karena lo- blow dari udah mental. Iya, Lo bukan harus ngeliat gini itu loh. aneh Dia apa? pasti 20 menit pasti akan ngendor, pasti akan kendor. Dan kebetulan di 20 menit itu dikendorin sama tiangnya ke Vica plus gol dari Fabian Ruiz. gol yang Fabian luar biasa Ruiz. dari Dan Fabian Ruiz. dan Arsenal pasti ngambil precaution karena walaupun oke dia main di depannya kayak gila. Cuman dia merhatiin kok belakangnya kosong parah. Belakangnya benar-benar dimanfaatin banget sama PSG. Mungkin dia sadar Ya, itu ya kan udah. resiko. Iya makanya jadi mau nggak mau tempo harus pelan. Resiko Partey throw in aja itu udah berasa. Partey ada di kiri jauh. Lo harus ngejar ke Vica di kanan atau ya pokoknya lo akan resiko dengan 2 back terakhir. Itu makanya gue bilang ini akumulasi kesalahan Arteta dari season per season dirasakan di game-game besar seperti ini. Gimana kurangnya pemain? Coba dia nyicil pemain dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu.
Terus abis itu gak ada grip, gak berani capek deh Arteta. Ya Menurut walaupun gue ganti deh pelatih udah cukup, Ya. udah layak buat ya kalau ganti misalkan pelatih. apa ya, gua pun kalau seandainya board emang mau mengganti dan reasoning 5 tahun nggak juara pun gua mengerti, walaupun gua masih Setuju aja. tipikal orang yang masih ngasih chance kalau gue. Tapi kalau diganti ya gue ngerti, tapi kan faktanya nggak akan, apalagi dia baru masukin satu Sporting yang baru, Andrea Berta, yang menggantikan Edu yang kita harapkan nanti bisa lebih baik gitu kan. Makanya kalau untuk masalah bab pemain-pemain ini kan kita kan nggak tahu pasti ya behind the scene gimana ya. Kan nggak mungkin lu bisa nyalain 100% seorang pelatih atas pembelian pemain gitu loh. Cuman Ada mungkin faktor salahnya, tapi lu nggak bisa nyalain 100% karena dinamika transfer tuh sangat luas gitu loh. betul, gue setuju di situ. Jadi Cuman 5 tahun benar kata Amrabat, 5 tahun lu benar-benar ngerasanya sekarang. Di saat lu fokus dengan nge-build tim 11 tuh kayak gimana, sampai lu lupa lu harus nyiapin pemain-pemain backupnya di mana. Lu ngeliat Odegaard kayak begitu, siapa penggantinya paling pas? Fabio Vieira. Fabio Vieira-nya di lo. Iya itu aneh. Emil Smith-Rowe dibuang. Emil Smith-Rowe dibuang. Aneh. Nketiah di Nggak apa-apa lah. Iya, Naikin Reiss Nelson. Nwaneri tapi nggak berani gamble. Enggak, kalau iya makanya itu sebenarnya yang gua mempertanyakan di sini adalah di Fabio Vieira. Kalau Emil Smith-Rowe gue masih ngerti karena si Smith-Rowe emang dia mau starting kan. Betul. Nah, tapi kan konsekuensinya lu nggak mainin ngelon Vieira, berarti lu emang mempercayakan Nwaneri kan. Kenapa nih harus jadi gamenya dia nih? Kenapa lu nggak masukin? Itu yang itu pertanyaan aneh. gua. Dia nggak masuk ke Bayer kan? Gua nggak Nggak fokus masuk ke Bayer. ke Bayer. Bayer nggak masuk. Nah itu pertanyaan gua. Itu yang gua sangat apa ya? Dia bertahan dengan Bahkan dari Odegaard. seorang yang sangat support Arteta sampai saat ini kan asosiasinya orang Ethan begitu. gak dimasukin aneh banget. Gua sangat mempertanyakan kenapa Nwaneri nggak dimasukin itu. Gua ngeliatnya kayak sumpek aja tuh. Menit 90 pun enggak loh, Mat. Kan lu bilang kan udah 90 harusnya kan. 92. Maksudnya lu ngeliat gara-gara kemarin-kemarin begitu tapi nggak ada sama sekali gitu. Aneh gitu. Aneh. Iya menurut gua anehnya apa? Pas Saka nggak ada, Nwaneri mentok-mentokan dimainin. Iya, itu Pas Saka ada langsung. Dia tuh tipikal yang sebutannya apa? If it don't broke don't change apa? ya kalau nggak Iya, rusak ya. Don't fix what's not broken. Don't fix what's not broken. Dia kayak begitu tapi padahal broken. Iya. Itu Dia nyaman dengan broken. Dia tuh takut gambling yang dilakuin itu salah. Itu menurut gua yang Ya mana lu harus di- Arteta iya, coba. Yang di high stakes seperti ini lu harus melakukan seperti itu gitu loh. Betul. Dan enggak. Dan tadi gua bahas dikit Rim, sorry, yang pengganti siapa sebenarnya kan ya kita mau reasoning apapun alasannya tapi emang faktanya 4-5 pemain yang seharusnya bisa masuk sebagai X factor selain dari Nwaneri ya. Itu juga kan nggak ada gitu. Coba aja. Maksudnya kayak Havertz nggak ada, Havertz. Gabriel Jesus. Ini game-game dia begini Champions League, Gabriel Jesus. Ya kan? Kita ngomongin Jesus gak ada ya? Jesus nggak ada. Terus siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Gabriel nggak ada. Oke. Set piece. Ya tahu musim ini set piece Arsenal selalu ada dia. Gitu kan. Gue lupa lagi siapa lagi, tapi ada 2 pemain. Calafiori, Tomiyasu. Tomiyasu seharusnya bisa dirotasi. Calafiori pun baru balik tadi. Cuman Tomiyasu nggak bisa kita masukin ke obrolan lah. Tomiyasu berat. Gue ngira tuh, gue tapi mungkin masukin Ben White tuh menurut gue kalau emang mau mainin Ben White tuh dari awal, nggak usah mainin Timber. Kalau nggak Timber di kiri, Luis Kelly nggak usah masuk. Pilihannya kayak begitu. Kalau nggak Luis Kelly taruh tengah. Karena salahnya itu di momen itu kalau gue ya. Sorry. Nggak. Harusnya Timber itu masukin Nwaneri atau siapapun yang Iya. bisa nyerang. Lo main dengan 3 back Iya, Calafiori, all out, benar. Saliba, Kiwior. Iya, cuman kalau emang lo mainin Ben Kalau emang, White, kalau emang mengorbanin yang agak mundur, Declan Rice agak mundur oke. Iya, benar. Odegaard sama Nwaneri depan. Atau Partey agak mundur bisa. Ya Partey Iya, juga Partey sih. kan di either IMF. way, Masukin 3-2. Iya, pakai benar. 3-2 gitu loh. Saka bisa cover, sehol kanan tuh Saka bisa cover. Kiri anggap Martinelli ganti siapa? Trossard ya? Trossard. Iya, Trossard juga bisa lah. Kalau untuk cover. Declan Rice bisa cover kirinya. Itu menurut gua harusnya kayak gitu kalau punya urgency. Saka bisa nusuk ke dalam. Gak ada, dia nggak bisa ngedefine ini. Oh ini semifinal Champions League, gak ada. Di otak dia nih week in week out latihan. Ini formatnya, ini yang kita akan aplikasi. Gak ada. Gak paham juga gua Marteta. Struktural orang-orang. by the way, Orang yang problem bisa menghancurkan strukturnya sendiri tuh yang selalu di edge. ini problem loh Arteta.
belum menang loh dia. Belum menang apaan? Apa? 9 game terakhir. Menang sama Madrid doang. Menang sama Madrid doang. Ya. Sebetulnya kesalahannya itu menang lawan Madrid sih. Iya. Kesalahannya itu tuh. Itu Jadi jujur. terlalu tinggi ekspektasi. Bagus banget lagi lawan Madrid. Padahal bisa dibilang Madridnya cacat. Orang gua gak tau kalian kalau nggak, gua di levelnya gua pengen lawan Arsenal tuh Atletico. Ya bakal nyulitin emang. Iya, yang bakal lebih nyulit. Dan gua pun maksudnya lebih respect. dengan trennya musim ini yang emang Arsenal susah lawan tim-tim yang begitu, gua agak takut Lebih takut lawan Atletico kan? Iya, dengan makanya. with all respect to Madrid Terus gitu. lo anggap nih ya anggap tadi lo menang. Anggap nih. Terus lo mau ketemu Inter dengan game kayak gitu. Wah, Ya. hancur. Abis kena counter. Inter bisa dibilang counter attack-nya jarang tapi klinis. Maksudnya benar-benar berbahaya lebih jauh daripada PSG. Jauh lebih klinisnya yang jauh. Jauh. Dan itu terbukti di game kemarin juga langsung golin 2 lagi, ya kan? Tapi gue mau kredit, sumpah yang harus gue kredit Luis Enrique. Gue nih UCL season ini bikin gue 2 pelatih gue jadi cinta. Simone sama Enrique. Simone sama Enrique. Iya, final banget sih. Iya. Ya by the way di antara semua Finalis gerombol, banget. di antara semua gerombol gue doang yang bilang final Inter PSG. Gue nggak tahu aja dikit ya. Gue nggak tahu aja ya. Gue juga ngomong ngomong di PSG. mana? Gue juga ngomong PSG. Sisi sananya gue gak ngomong karena dua-duanya gue gak demen. Kalau gue akal gue PSG, hati gue kesian sama Arsenal. Tapi sekarang enek juga sih. Cuman gak ada ikhtiar, minimal tadi ikhtiar gitu gak ada. Cuman harus respect juga lah sama Arsenal. Gue ngerasa lah. Enggak Nggak, kita harus respect lah. Enggak perlu lah. Ini Ya harus tim- Inggris yang harus respect kalian nih. Iya, respect, harus respect lah. MU, pokoknya IPL Ini tim- Premier League harus respect sama Arsenal. Arsenal yang bikin koefisien Inggris 5. Itu dia, itu Aston Villa juga lu ngelupain Aston Villa lu. Loh, yang bikin gede dia. Peringkat berapa? Aston Villa peringkat berapa? Pai. Aston Villa peringkat berapa di grup? Di liganya peringkat berapa, Bos? Pai. Chelsea Arsenal peringkat 2. 2 apa 3 ya? Pas lupa. lolos UCL. Antara 2 atau 3. 2 sama 3 sampai semifinal. Oh jadi gara-gara Arsenal Iya, jadi maksudnya kita Koefisien harus tinggi. applause buat Arsenal. Season lalu quarter final, season ini semifinal. Kita kan tahu season depan siapa tahu final, iya kan maksudnya? Enggak ada yang tahu. Ini- Kalau mau final Conte lah udah. Aslinya Dapat iya. piala lo kalau Conte. Ini progres. Arsenal, fans Arsenal harusnya nggak begitu sedih karena ini progres. Ya maksudnya ya gua pun apa ya? Gue bukan ya gue sedih sangat sedih 0 trofi lagi 5 tahun segala macam. Tapi maksudnya apa ya? dan korbannya kita nih audiens suruh ngadepin tim lo sampai semifinal. Enggak, Iya benar juga. Iya mendingan maksud gue win big lose big gitu. maksudnya gini loh, kadang gue mau ngomong gini ntar dibilang penyembah Arteta. Enggak, bukan gitu. Maksudnya dengan apa yang udah gua sebagai fans Arsenal lalu ya, kita kan ngerasain tim ini tim yang pernah dibantai MU 82, 6-0 Chelsea, 10-2. Bayang nggak, maksudnya kita nih tumbuh sebagai fans Arsenal. Ketawa-tawa lah bang. Sebagai fans Arsenal ini ngerasain hal-hal momen yang seperti ini gitu loh. Gue tahu kita belum juara, gue tahu kita harus juara. Kalau enggak orang nggak akan pernah ingat kita gitu. Orang cuma ingat orang yang juara. Tapi maksudnya momen-momen seperti ini tuh yang maksudnya agak sedikit ngelupain apa yang kita rasain beberapa tahun lalu. Kita kita nih compete itu hal yang serius walaupun belum juara, ngerti gak sih? Dan itu it's not enough, gue tahu kita harus juara. It's not enough. Pemain yang akan membantu Iya. kita. Pada Pada akhirnya gue setuju. sophisticated setuju. apapun pemain yang akan Menurut gue pribadi Arsenal Put ini kayaknya the edge. Arsenal itu kayak Soton berkedok tim besar. Kayaknya. Pai gue di lo Pai, maksudnya di Soton Pai. Stock City pai. Oh, Stock City. Iya. Kayaknya kedoknya tim besar. Enggak lah Pai, bisa begitu Pai. Ya lo ngalamin yang Apa, tim-tim Pai? kecil lakuin, dibantai 10, dibantai 8, dibantai enggak, maksudnya 7. itu Enggak dapat pernah. piala apa-apa. Apa bedanya lo sama yang promosi dari Liga 2? Ya Pak, kalau kita buka sejarah mah itu juga ngeliat si tim A dibantai, tim B, tim B. Maksudnya kan gue lagi cerita selama masa hidup gue nih, gue ngelakuin hal-hal gue ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi gue ngeliat Arsenal yang sekarang ini maksudnya ya gue pingin lebih, tapi ya gue bersyukur kita nggak di posisi itu lagi, ngerti gak sih? Betul. Cuman lama-kelamaan bakal enak. Lama-kelamaan bakal enak. gue pun sekarang udah enak, Rim. Gue pun udah enak. Kalau jujur aja gue juga udah enak. Tapi kan maksudnya ya gimana ya? Kita lihat aja transfernya deh. Arteta Iya. gue big respect buat Arteta. Cuman menurut gue emang patokannya season depan sih. Season depan menurut gue Iya, Gak usah season depan. Lo lihat summer transfer aja. Sama. iya summer transfer kalau dia Kalau dia beli yang benar-benar dia perluin, ha-ha, lo bisa berharap. kalau dia punya striker
Kalau left dia wing. tiba-tiba beli back kanan lagi kayak ya Kalau udah. beli begitu-begituan lagi, Udah. ya mohon maaf ya Mas. Pokoknya Arsenal Lo kan padahal 3 momen kan. lo season ini City lagi crack. Emang kita lihat ini Tahun depan yang- kena Florian Wirtz. Waduh. Ya Pep kita Guardiola lihat udah aja. cerai, udah tenang, udah established. Jude Bellingham. Udah balik. KDB Udah udah balik kan? Rujuk makanya formnya bagus cerai, lagi. rujuk lagi. Emang kita lihat maksudnya semua nggak cuma Arteta, City semua next season Arteta return. board kita lihat bisa berbuat apa di summer Iya. karena itu bukan hal yang cuma pelatih bisa fix kalau masalah transfer. Lu mau gimana kan? Iya, cuman jangan ngatain Arsenal lah guys, sumpah. Respect gue ada respectnya. Iya. Kalau ngeliat Walaupun penurunan segini gue terbaik. Udah lah guys, kita langsung aja kali ya. Iya langsung deh. Langsung aja kita Nah, bahas. sedikit. Oh dikit, oke. Kalau PSG juara champion treble lebih dulu dari lo. Dan dia dibangun tahun 75. 75 apa? 1975. 1975 PSG. Namanya ganti apa dulunya aja PSG. namanya diganti? Enggak, PSG 1975. Oh iya. Awal mula klubnya. Dan dia pertama champion, pertama treble duluan, Mat. Udah capek mau ngecek. Terus mau gimana Kalau Pak? dia juara. Forest ini Sedikit dua aja, Pak. sedikit. Forest ini dua Pak. Aston Villa ada satu Pak. Nggak cuman PSG juga Enrique menurut gue respect juga. Dia berani ngebuang terakhir dia berani ngebuang striker buat dia punya pakem baru. Ini yang gue cinta. Ini yang menurut gue ini football guys. Udah assalamualaikum cukup ya. Ya. Sekarang match yang ini match gila. Gue nggak bisa berkata-kata sama nih match sebenarnya. Yang nggak demen bola nonton ini. Dan Lu mau mandi? Pulang. lu mau bilang siapa? Lamine Yamal. Ini menurut gue performance 0 GA yang terbaik yang pernah gue lihat. Iya benar. 0 GA bisa perform kayak gitu. Gila. Lo ngomongin siapa? Jan Sommer. Itu yang nyelamatin Inter. Kita bisa bicara ACRB siapa, tapi yang nyelamatin Inter akhirnya bisa. Ini moodnya kok berubah ya dari Iya. ngebayangin Arsenal terus Inter Barca kok jadi. Iya. ACR Sommer yang last minute save-nya siapa tuh? Yamal yang shoot ya? Yang terakhir tuh yang dia save. Yamal pressing. Iya Placing. Gila, kita ngomongin Bastoni sama siapa Di Marco di kiri yang cover Dumfries kemarin. Wow, Dumfries. Dumfries. Ini pertandingan apa ya? Bener-bener Ini kalau siapa? masterclass gila. Kalau- gue liat ya. Eden Hazard pernah ngomong apa? Gue nggak pernah nonton bola berapa tahun terakhir. 5 menit gue ngantuk. Terus Henry ngomong. Akhirnya juga ngomong di CBS. Gue setuju sama tuh orang-orang. Atau banyak siapa? Ini bola skin to skin tuh nggak? Gak ada taktiknya. Open space. Taktik sih. Gak istilahnya. It's full Istilahnya of Enggak, taktik maksudnya malah, kayak Mat. Gua ya lo malah street full of aja gitu, main bola udah. main bola open. Kayak main bener-bener. Tapi kita kayak diajak ke klasik football sih. Mas. Iya. Lo kayak main di pantai mereka. Orang nggak takut orang nggak takut berskill, berteknik. Ada ludah-ludahan. Iya. Nah, itu masalahnya orang kalau ngelihat orang yang nggak ngikutin ya, baru ngelihat skornya dikiranya menang penalti 7-6. Makanya Dikira menang penalti. Agregat Iya. 7-6 itu gue nggak tahu ada lagi apa enggak ya. Seru Terakhir parah sih terakhir PSG sama itu ya. sama Barca. Barca ya. Iya, 4-0 sama Barca, iya. 6-1. Iya, Cuma maksudnya kalau itu kan cuma kalau ini Tapi emang Itu walaupun wasit ya. semifinal Wasit. semifinal Champions League tuh selalu paling seru di sejarah klub ya. Kalau dari 2000-an Chelsea, Liverpool, ini itu. MU Barca. Final tuh kadang-kadang win big lose big juga. Iya. Terlalu apa ya? Ada yang main hati-hati, Bikin salah. ada yang ini ya. ya Dan dan kalau ngelihat ini dua leg kayaknya belum ada sih yang seistimewa ini. Iya, untuk satu dekade ini nggak ada Dan- game sebagus ini. Seseru ini nggak ada. kalau ngebahas in game-nya dikit sih, gue ngerasa gila itu. Kalim sempat bahas gimana Inzaghi nggak ngebawa semuanya saat dia di leg 1 kan. Dan lo ngeliat leg kedua early di awal, gue ngelihat gimana Inter itu bener-bener man mark semua pemain Barca. Nah kalau lihat di awal-awal kan Barca sempat agak kelimpungan juga kan, Gimana dia bener-bener maksimalin kelebaran lapangan, gimana dia cepet banget. Pokoknya kalau dapat bola mindset gue tuh ke depan. Bastoni habis nekel Iya, Yamal, langsung bangun langsung depan, Yamalnya jogging. Gila emang. Itu mindset lu tuh untuk bola tak ke depan. Itu yang ngebuat ini game segitu serunya gitu loh. Tapi sorry ntar gua ngerasa gua harus bahas ini juga, gimana
babak kedua itu Inter juga punya kesalahan gitu. Di Marco keluar. Tarik Di Marco. Tapi pinter tau nggak pinter refleks tuh apa? Garcia yang tadinya disuruh mundur di belakang, majuin ke depan. Garcia sama left back Gerard Martin. Itu ya Dumfries sama si ininya sama yang si Augusto ya ketar-ketir. Tadi dia cuma menghadang satu orang, terus harus hadang 2 orang nih. Ya mal udah gue triple cover. Iya. Wah, ada lagi satu Iya, nih. sama Iya, deh. begat. Ya udah, Langsung kan jadi. lanjutin dari situ. Coba ngomong kita. Lu sebelum puitis. Gue nggak tahu tuh. Oh iya. Gue cintanya Inzaghi parah. Kalah gue cintanya sama Thiago Motta sama Inzaghi. Dulu biasnya parah loh, bisa fully Inter di game pada. Lo Padahal gue paling Inter dari enjoy. gue bilang Inter jago dari kapan? Gue bilang iya lu tanya ke semua orang, gue bilang Inter. Gue bilang gue pengen banget Inter. Gue bilang gitu. Padahal gue lebih demen AC Milan guys. Dia kalau lahirnya 82 Interisti. Iya. Cuman menurut gue itu match, ya Allah. Nggak, Inzaghi, lu apa sih yang kebayang di otak lu? Lu lagi kalah 3-2, pas 3 sama yang masukin siapa ya? The Fridge. Ternyata paling works dia. Itu kalau bukan dia yang masuk, beda cerita kita ngobrol. Itu mungkin Barca udah menang. Berapa kali interceptnya, areal duelnya. Astagfirullahaladzim. Nggak, menurut gua orang yang nggak nonton match wallahi goblok. Wah itu. Lu ngatain gue Rim. Gue extra time doang sih gitu. Hilang lah extra time. Itu tadi tidur gue. Menit 87 Rafinha golin. 91 tua Bangka back umur 6 golin kayak Lewandowski zaman Prime Munchen. Gila itu sih. Menit Ini sih 92 ngaco. 93. Itu udah bikin Doli udah ngedit Iya. remontada. Maksud gue ini game itu kan. Itu kita gak tahu what to udah expect 150 next. komen kali. Karim aja Aserbi juga gila Aserbi. Serbi juga kita baca-baca di Twitter dari Asik ya. dari apa katanya Bape meninggal jadi depresi, dia depres ketemu Papai liar dan lain-lain tuh dia Papai. lompat-lompat klub cancer Iya. testikular 2 kali sembuh Sembuh. kena lagi tuh cancer sembuh lagi sampai jadi pemain yang taat masuk Inter rapi. terus golin Lazio dulu, Lazio Inter. Iya. Dia naiknya bener-bener di Lazio tuh. Tapi nasibnya nggak pernah di timnas aja. Iya, dia gimana timnas juga lawannya dulu Bonucci, Chiellini. Tapi yang harus lo lihat ya, sorry nih gue sedikit, kita balik ke awal lagi, ke awal game. Lo lihat highline, offside trap dan lain-lain itu bisa dibilang agak useless lawan Simone, lawan Inter. Iya. Lo bisa lihat gimana Thuram, Lautaro itu bisa sejajar dengan jarak yang lumayan jauh. Tapi ketika counter dia bisa langsung Switch. lurus. Oh lurus. Thuram jadi orang terakhir Lautaro untuk mundur. jadi tembok si Lautaro. Lautaro ngejar dari belakang. itu begitu defense Begitu attack, begitu attack begitu defense dia sejajar begitu dia mau ngalahin offside trap, si Sejajar. Thuram sama Lautaro itu sejajar sama back. Bahkan lebih mundur dikit. Begitu Jadi nggak counter baru. anggap bisa dibilang ya mungkin kena beberapa kali. Cuma kalau kita lihat kan hebohnya offside trap itu lawan Madrid bisa berapa kali, Mbappe aja bisa sendiri. Mbappe 7. Berapa kali. Lawan Inter kemarin benar-benar ya lo diajarin gimana caranya lo transisi bola secepat mungkin, sedirect mungkin. Dan lo nggak tahu ya ini tim mungkin emang ini bedanya Simone sama Arteta sedikit, Mat. Simone ini dia tahu pemain mana yang harus dia pakai. Ya, Dia setuju. tahu pemain mana yang dipakai yang cocok sama taktiknya dia. Dia bisa pakai Carlos Augusto. Siapa ini Carlos Augusto? Makanya. Coba dia bisa cover tempat yang mungkin karena di Marco kelasnya udah beda ya. Tapi Carlos Augusto dia bisa pakai bisek di awal. Itu menurut gue salah satu hal yang berani dari siapa namanya? Iya. Bisa di Juve ini nggak kepake loh. Apa sih? Lu Juve deh. Nggak pernah ke Juve. Jangan ngasal hidup. Apa? ACRB Juve. Nggak bisa. Enggak Omogi kemarin Momogi main Chelsea terus lanjutin Lanjutin Pak lanjutin Ya ini berat buat gue untuk ngakuin hal ini. Cuman Inter tadi malam ya sebetulnya itu bukan tim Serie A ya. Itu tim Liga Champion. Itu tim yang memang bermain, mengejar poin. Dia menerima Barcelona untuk menang.
Dan itu dia tim bermain. yang mengingatkan kenapa Serie A itu big as Iya memang. Kayak gimana. Kata orang gendong Serie A walaupun tai lah. Betul. Betul. Kalah di final Dan gendong Serie A. fun- dan for apanya. fact Betul. dari canggihnya ini game sebelum Inter Milan di Champions League sebelum lawan Barcelona cuman kegolan 2. 5 Simon itu. Enggak, sebelum lawan Munchen 1. Lawan Munchen digeber 4. Iya. Jadi Iya 5. juga sih. Tapi 2-2, Pai. Taruh 5. Iya. Ini 2 match 6. Ini 2 match 6, dia sebelumnya 5 gol. Dan Ya, lo pokoknya gitulah. golnya Inter tuh nggak banyak sebetulnya. Hmm. Dan terbanyak mungkin bisa dibilang lawan Barcelona ini. Iya benar Berapa juga. gol? Nah tapi dia pernah bantai-bantai gak sih Inter nih di Bantai-bantai baby. maksudnya dia pernah golin yang gapnya mungkin 2-3 Gua gol lupa gitu. 3 lawan gol deh. Hellas Verona sampai Serie A maksudnya? Enggak di Champions League. Champions League kayaknya enggak ya. enggak di Champions League enggak. Enggak ya. Enggak tahu sih. Kayaknya nggak tahu sih. Anggap Gua- aja anggapnya enggak pernah ya. Gue tidak merhatikan Inter sama sekali soalnya. Kok harus di statement, Pak? Iya Ya, nggak ada mungkin- sampai dia sampai dia lawan Munchen baru gue nonton itu. Ya. Tapi yang gue bilang, Barca datang 2 leg nggak belajar. Nggak belajar apa? Nggak belajar, Barca datang nggak belajar menurut gue. Nah, belajar apa ya? Dia datang di leg kedua sama permainannya. Emang kira Internya beda? Baik. Kira Internya beda? Baik. Tapi Bedanya Inter. Nih, gua kasih tahu ya. Sama Inter sama yang pertama. Baik. 3 pemain. Baik. 4 ya sama Sommer. Baik. Ya. Baik. Sommer, Bastoni, Bastoni, Dumfries, Thuram. Baik. Leg pertama dengan 4 pemain itu, leg kedua dengan 4 pemain itu. Baik. Pai lu udah 211 kali pai. Lo lihat leg pertama nggak ada tuh kelihatan Inter yang mainnya yang ini begini nggak begitu kelihatan. Cara dia ngontrol di midfieldnya nggak kelihatan. Hakan siapa ya Hakan di leg 1? Sebenarnya gara golin 2. Hakan cara gue berubah jadi Hakan Syukur. Iya babak 1 Kemarin. Babak 1 kemarin Inter dominate full sih. Lo lihat, lo bandingin perbedaannya. Iya, pemain-pemainnya sama. Ya, lo juga lo bener-bener lo. Lo lihat pas leg kedua. Nggak juga ini kalau Dede, lo sabar, gue belum kelar ngomong. Babak benar. Babak 1 kehilangan Konde sama Balde itu diutilize parah sama Simone. Pakai Dumfries sama Di Marco. Gue nggak tahu dikasih apaan di locker room. Babak kedua itu sebetulnya orang kan remontada itu leg 1 3-0, leg 2 dibales 4-0. Ini punya Inter, leg 2-nya punya Barca. Ini satu match yang sama. Babak Remontada. 1 punya Inter kalau fully, Iya. babak 2 punya Ya, Barcelona Barca. fully. Sama kayak 2005. Hah? Liverpool ini Milan. Nah, pasti ada yang ngomen gitu soalnya. Ya, Tapi gue mau terima kasih pokoknya sama kita harus terima kasih sama semuanya, sama Simone, sama Hansi Flick, sama yang terlibat dalam 2 Iya. leg itu. Terima kasih. Kita semangat nonton bola lagi karena lo orang Betul. semua. Wallahi, Dan tanya apa, Pai? Satu orang Gue lagi benci-bencinya gak Iya. sama bola? bola Gua sumpah lagi guys, benci, jadi- apalagi kalau jadi lo semangat banget gua. week in week out tapi dikasih yang kemarin itu terima kasih. Ya kalau Anda kayak Dan satu orang yang sebetulnya belum saya. Tuh. satu orang yang sebetulnya kita seselin kenapa nggak ada di final yaitu Cristiano Lamine Ronaldo. Yamal. Lamin ya. Oh, saya seselin lah dia masih Iya, 17 tahun. Iya, maksudnya iya, mau nonton masa- dia aja di final, Ya, asik enggak, bro. Rim, Anda senang karena MU Anda di final. Iya itu kan. Ya. Mampus, gue berharap remontada Bilbao biarin aja. Nggak ada Nico William, Nggak mungkin, Pak. nggak ada Inaki William. Itu Nggak kenapa ada emang? Terus Nggak. ngarep. Inaki ini Chelsea juara UCL pakai Ryan Batran. Iya terus dan Batal main di final itu Loh, terusan. maksud gue hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi. Pai, ampe Liverpool comeback Istanbul itu cuma 10 menit. Oke, Pai, ganti debat. Langsung. Lewandowski Oh, masuk sorry, 5 gol. sorry, gua kasih tau, gua kasih tau. 9 menit. sampai MU Salah gue, Bobo. Salah sampai gue. nih Nggak penting. sampai MU leg kedua kalah sama Athletic Bilbao. Gua sampai akhir season gua nggak nonton bola. Oke. Jangan lah, Eh, rugi dong. udah di ending. Ya, ya udah. Rugi gitu dong. Ya, Enggak, Sama sih. seasonnya tinggal 2 minggu. Halo. Gua nggak ngomongin bola, Halo, gua nggak ngomongin Rim. bola. Ya udah oke kita ganti Kita- diskusinya. Kita Mana bahas lebih balik lagi ke Inter, Barcelona. Gue juga mau bahas si siapa namanya? Lupa kan gara-gara lu sih Pak. gue bilang tadi gitu, Lamine Yamal, Oh ya Lamine Yamal kan. Lamine Yamal. Najis. Apa ya? Najis. Ini ditaruh sendiri ya Lamine Yamal nih. Satu kata. Nggak sih gue juga selain Lamine Yamal sih Bastoni sih kemarin.
Bastoni mainnya. Barella juga. The Fridge gua. Dumfries. Gua The Fridge. Ini kayak semuanya aja satu-satu ya. Emang Gak iya banyak jago sih. parah. Semua Nggak bagus. Match ngerti kemarin jago semua. Ya jago semua memang. Match kemarin jago semua. Malah yang Kiki. nggak ada Lewandowski. Iya, Dan yang Lewandowski. paling sebetulnya yang paling zong itu Araujo. Iya benar. Itu yang paling Itu banyak zong. alasan. Itu gue Hansi Flick gue bingung. Lo kalau lihat golnya si Acerbi, dia udah unggul 3-2 kan? 13. 3-2. 3-2. 3-2. Iya. Masa dia lo kalau lihat golnya dia taruh 3 back doang di mana? Di belakang tuh. Lo perhatiin transition. Karena dia nggak Enggak reaktif. dia Araujo-nya ini kan narik ke depan. Araujo-nya narik ke depan. Dia nggak reaktif. Gua udah Araujo. bilang. Nggak aneh Hansi Flick juga Terus tuh yang terlalu- golnya si terlalu berani Fratesi Hansi Flick. ya. Gol Gol Fratesi. Araujo juga. Gila. Emang kenapa? Kenapa ini gue lebih dipercayain? Gue juga bilang, gue guys, sumpah, stop bilang gue kardus guys. Gue bilang berkali-kali. Sebenarnya semua yang ngomongin yang benar-benar semua. Gue udah bilang, Barca itu lebih bagus kalau yang main ini gue dibanding Araujo. Gue bilang, kenapa? Karena pas Araujo yang megang ini gue, yang ngatur backline-nya, offside trap semua tuh dia. Semua dia yang ngatur. Ya cuma lo nggak bisa. Benar itu benar, setuju gue. Jadi orang terakhir dia bagus banget. Bagus. Cuma lo berharap si Hansi Flick mungkin mau berharap dari pemain yang lebih muda. Benar, kapten lagi. Dia wakil kapten apa kapten? Kapten. Iya, dan lebih maksudnya Araujo tuh secara physically istimewa dia untuk jadi back tengah tuh bagus gitu. Oh iya. Gede apa bisa punya fisik, punya lari. Cuman itu lu pemain yang habis cedera lama, nggak begitu tune in dengan metode permainan iya, lo. mungkin juga. Kenapa ya. Karena Ini kalau gua- anggapannya kalau gini. Araujo menurut gue sih lu bener tapi lebih ke apa ya? Dia tuh decision makingnya juga Iya karena udah lama nggak main, man. nggak sebelum itu udah disinggung sama Gundogan yang Oh iya. yang saat itu Gundogan Ini bilang bukan Bang Gundo ya, bukan Bang Gundogan, Gundo, sorry, iya. Gundogan. Dia Ilkay Gundogan. Iya kayak Gundogan. Dia bilang kan waktu pada Barca kan. Hmm. Dia bilang emang gue lupa kata statement yang fixnya apa, yang aslinya apa. Redaksi tapi- harus benar, nggak Iya, boleh salah. pokoknya Apa redaksinya kata per kata? Pokoknya si Gundo ini dibilang kalau lo mau jadi pemain yang sukses lo harus bisa mengakuin kesalahan lo. Karena si Araujo-nya denial. Iya. Denial kesalahan-kesalahannya padahal emang nih pemain gitu dia. Kenapa banyak- Indigo diganti kemarin? Ini go. Martinez kenapa Kaget diganti gua Indigo Indigo. Martinez? Kayak antara cedera atau kuning. Ya udah, oke ini game luar biasa. Tadi bridge-nya kan, bridge-nya kita menyesali nggak lihat satu bocil ini di final Lamine Yamal. Tapi enggak nyesel gue. Udah cukup. Gue Nggak- takutnya kalau dia final dia nggak ngapa-ngapain. Takut. Jadi ada yang udah terlalu Iya. early ya, benar. Tapi kalau dibilang ngapa-ngapain pun menurut gue udah termaafkan. bukan juga. maksud Enggak Bapak lah. setelah final selesai. Lo abis main, maksudnya abis ngacak-ngacak Inter terus masuk final, lo ekspektasi lo di dia semua, Mat. Tapi Kayak iya Euro, benar. Mat. Euro kan kita Prancis diacak-acak sama ini dia. main freak Pak bisa dia. Enggak pas Bisa, Euro, enggak, pas bukan, Euro gua tuh masih ada takutnya. Nico Williams. setelah Pak. dia juara, setelah dia anggap juara. Enggak di finalnya, enggak, di game itu finalnya. dia nggak Nggak ngapa-ngapain. mungkin di finalnya nggak apa-apa. Tapi sih Pak, ini lawannya pelari semua. Pak, ini Hansi Flick sedikit Baik. Yamal and Bismillah, Pedri Yamal Ya, and memang Bismillah. sih, iya benar itu juga. Jadi tuh bola pasti Yamal Cuma yang, gue takut aja gitu. yang gue cerita Yamal. Jangan nah, takut, Pak. Ada Bukan perbedaan orang kalau dikasih ekspektasi tinggi, hancur, mentalnya drop, berantakan, nggak kedepannya berantakan lah. Salah dia Bisa lebih dari cedera loh itu. begitu kalau dia hancurnya. tiba-tiba nyopet ngambil kotak amal gimana? Saking dia stresnya. Ya. Ya, berat. Kalau nggak rambutnya sih percaya gue. Tapi sebenarnya udah alamiah nggak sih kalau lu punya pemain yang setalenta Yamal itu udah pasti bakal sentris atau mungkin gua sentris bahasa bisa sentris iya atau mungkin sering ke dia. Ya dulu ngomongin Pep sama Messi-nya, bahkan semua pelatih Barca yang masih ada Messi ngomongin Pep di City juga De Bruyne dia selalu bola ke De Bruyne passing. Udahlah. Jadi maksudnya kenapa si Hansi Flick ini emang kayak Yamal sentris ya karena emang dia pemain yang Jago banget. yang paling bisa unlock semuanya. Hmm. Tapi Dia kalau bisa- iya. Dia pergerakan dia ngosongin sebelah kiri. Ngosongin sebelah Makanya kiri. Rafinha Gua- bebas. Gak nyampe 3 tahun menurut gua Ballon d'Or. Gue lebih miripin Yamal sama masuk akal. Maradona Nah, daripada Messi karena itu, karena Karena kemampuan dia. terus-terusan. Karena kalau Messi itu masih the giant of the setiap posisi diisi sama giant gitu. Dia tuh ice of the cake di early karirnya. Ice of the cake dari Xavi, Iniesta, ngerti gak? Dia sebelum Pep udah ada Dino, udah ada Deco. dia masuk itu ke tim yang juara Champions League, Dino, Deco, Eto'o. Yeah.
terus Henry, Xavi, Iniesta masuk sampai polanya komplit, abis itu dia baru sendirian kan. Sedangkan Yamal selain playing style-nya, dia juga masuk sama tim yang relatif infant, masih muda. Muda ya. Dianya muda, timnya muda. Tapi carry kayak orang yang nggak pernah kita lihat. Maradona level tahun 80-an Napoli bisa dibawa digerok sampai Scudetto sekali, Scudetto 2 kali, Argentina 86 sendirian glek. Gitu loh. Ini orang nggak normal, ada hal yang nggak normal sama ini orang. Umur segitu di tim yang masih muda dan playing style-nya itu with all due respect ya, Messi kan ya udahlah. Dia tuh ada dia bisa ada sambanya juga, lo ngerti gak? Ngerti. Ada back heel-nya, trivelanya, ada ini orang Dia tuh main tuh gak ada pressure-nya. bocil Lo kalau nonton berapa leg karena satu ya? Dia nganggap tuh bukan suatu hal yang harus dia bikin pusing. 100 game. Gue main, udah main. Bener, takutnya nggak punya nervous. Pemain Kayak kayak dia, gitu takutnya nggak punya nervous tuh. Jadi gimana main ya? semua game dianggap sama gitu. apa gara-gara polos, Pai? Polos Mana ada polos? Masih muda enggak tahu. Nggak ada polos-polosnya orang. Ya enggak, udah mudah-mudahan seperti itu terus lah. Iya deh. Talentnya terlalu luar biasa untuk hancur, untuk Kemarin pas rusak. lo ketit katanya ketemu Yamal lo. Di mana? Ya udah. Ya terus politik, gua mau bahas extra time deh. Extra time itu mungkin bisa dijabarkan lebih detail kenapa akhirnya akhirnya Inter bisa ngunci di extra time itu. Kenapa? Nih. Papai. Ya kan itu kan dua-duanya benar-benar kesalahan. Ya, menurut gua Araujo sih penyebabnya. Gak juga, Pai. Iya kan effortnya Inter iyalah harus diakuin tetap. Cuman kita lihat dari sisi Barkanya dia tadi Inter mulu jing. Lamine Yamal lagi orang gila. Udah menurut gue jadi Barcelona ini kadang ada naifnya juga gitu. Strategian Hansi Flick juga ada naifnya. Mungkin karena ada urgency untuk menang, untuk harus comeback, harus segala macem. Ini menurut gue extra time kenapa Inter bisa balik. Menurut gue Inter dia tahu, Simone tahu siapa yang dia masukin. Kayak contoh dia masukin itu Fratesi, menurut gue udah Fratesi itu bisa dibilang dia playmaker kan. Dia CAM lah. Dia bisa punya long shot punya segala macam. Jadi menurut gue orang yang tepat masuk di saat itu di extra time itu bermain dengan Bastoni sebagai ball playing dan lain-lain. Menurut gue udahlah Inter di situ menang secara kelas. Barcelona kalah dengan pala tegak. Dan ya Sommer yang save extra time Inter sih. Dia man of the match kan Sommer kan? Iya, The Fridge. Gue The Fridge. Sommer udah Sommer man of the ngawur. match. Lu dari Sommer man of the match. dari yang dia nge-save berapa kali dari babak 1, babak Memang. 2. Kalau Sommer udah berapa? whole game. Kalau gak ada Sommer ya Selesai. bubar itu. Benar, gue setuju. Terus gue juga mau mention Frankie De Jong, kesian dia ada di tim yang Ajax di comeback sama Lucas Mouranya Spurs ada ya? Semifinal Ada juga itu, kan? iya. Kesian ya orang. Dua Ya, kali ada juga- loh. Ada juga di tim yang Udah se-close ini. MU. Siapa ya Van de Yang Beek? MU final ini. Final well Yang MU ngalahin Barca. Ajax. Emang ada di situ juga? Ada setahu ada Enggak Onana. kan Siapa? abis Spurs kan keluar semua. De Jong keluar. Van de Dele Beek keluar, Ziyech keluar. Spurs ini 2019. Di tahun sebelumnya? MU kan 2018. Oh, tahun Oh, ada di situ. sebelumnya. Anthony Iya, apa orang semua ada tuh? Enggak, Anthony gua orang kiper Onana lawannya sih itu gua. Orang itu masih ada Justin Kluivert. Si De Jong nih kesian 2 kali sedekat itu di semifinal. Mentally exhaust, kesian juga situ orang. Oh yang Mourinho Menurut gue. nyuruh Kluivert main bagus semusim lagi. Iya. Gue bakal rekrut Two lo gitu. season. Justin. 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 Iya. Ini tuh season. Kalau Awil Patrick ya aneh. Iya. Kalau Patrick Kluivert ya kalau disuruh main bagus lagi season 2 season gitu nggak ngelatih di sini. Ntar. Ya intinya nih semifinal yang apa ya yang sensasional. Coba dari dari Papa ya gimana? Highlight Inter Milan Barcelona. ulang lagi. Ada gak? Itu Jadi objektif ya. Eh. Objektif itu game sensasional sih. Udah. Di luar kebencian gua sama dua tim itu, gua put respect dua-duanya ngasih suguhan buat gue. Kalau dari Kalau gua Inzaghi ya, gue Inzaghi di gue inget banget momennya, gue inget dari leg 1 sama leg 2 Di Marco mau ngepres nih, Di Marco lagi mau ngepres, Inzaghi nyamperin,
Ini ekspresif Ekspresifnya parah Iya, sih tapi itu dia. Iya, stop, jangan. Terus yang paling lucu extra time Inter terupas. Wasit nge-priwit, kelar extra time Menit 90. babak pertama. Oh, babak pertama, iya. Babak pertama extra time dikelarin sama wasitnya. Sebelum Fratesi golin tuh. Masuk Inzaghi. Iya. Masuk lah bahkan dia. Karena Barcelona Inter lagi Lagi true, onside. iya. Tinggal golin dikelarin sama botak. Ya. Tiba-tiba Untung enggak ditonjok sama Inzaghi tuh. itu Inzaghi ditahan sama Di Marco. Jangan. Yang gue bingung Di Marco non-stop bisikin Inzaghi. Udah maksa main udah gue bilang. Menurut Karim gue masuk lagi. Iya. Maksud Salah gue bisa ya. itu Salah bisa. ngasih tactical insight feeling gue. Dia mungkin ngajak collectively pemain kasih gue insight. Bisa jadi. Ya udahlah guys, jadi emang tadi disinggung juga gimana kita impress ya sama semifinal Champions League ini. 3 pelatih yang emang experience yang bisa menyajikan hal-hal yang luar biasa. Enrique, Hansi Flick, tentunya Simone Inzaghi. Yes. Dan untuk Arteta belajar lagi, perbaiki suruh lagi musim depan, transfer yang benar di summer, dan musim depan bisa ya semoga ada sesuatu lah Iya. musim depan buat fans Nah, Arsenal. sekarang Arteta- Kesian lo 20 tahun lo. Ya Tugas Karabakh lo- Cup, coba Karabakh Lo Cup. on the pitch well Arteta. Tugas lo sekarang off the pitch transfer. Fokus transfer. Iya. Sama Dan satu hal itu. dari gue buat Arteta, fokus 1 piala. Korbanin UCL, korbanin FA, korbanin Carabao, IPL ya IPL. UCL ya UCL. Udah nggak usah fokus sama Iya. semuanya. Lo nggak FA ya bakal FA, apa-apa. Carabao ya Carabao Nggak, gitu. IPL mau UCL. Udah nggak usah itu nggak dapat. Tapi Jadi- nyari ini juga. Ya udah kita By the way gue nambahin. Siapapun yang menang final gue senang. Siapapun yang menang final gue bahagia banget. Siapapun yang menang dan gue respect sama 4 timnya yang masuk semifinal. Menurut gue semifinal paling layak. Yang masuk ini benar-benar semifinalis layak. Semifinalis yang paling layak menurut gue. Dan thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di preview nanti kalau Champions League ya, preview final. PSG melawan Inter Milan. Ini apakah akan ada juara baru seperti mitosnya di Allianz Arena, atau ya Berat sih PSG yang lawan memang Inter. Inzaghi yang sudah bertahun-tahun bertatih-tatih Berat. apa masuk final anything kalah could ini happen. kalah ya, anything could happen, anything can happen. Itu aja ya guys ya. Follow di sini ada Arsenal Folks, Karim Nasar lagi, Mat Mehdar, Papai. Karena penasaran aja. Kenapa karena penasaran lagi? Ditawarin nih. Pusing Rim. Ya, let's go.